Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan kita, karena peromongan kita naikkan dalam konten YouTube. Gila Taiwan. Bagaimana Taiwan kabarnya, Mbak? Panas banget, Mas. Panas? Gila. Sama dong. Saya ini mau curhat, Mas. Oh, boleh. Selama saya bekerja di luar negeri 5 tahun, itu saya nggak punya hasil. Dan saya dibohongi oleh keluarga saya sendiri, yaitu ibu saya. Wah, jerit. Berat. Saya pernah bekerja di Singapura 2 tahun, pernah bekerja di Taiwan 3 tahun. Itu saya bekerja di Singapura itu jarang hampir libur. Nah, pengen pulang Indonesia itu pengen punya rumah, pengen punya usaha gitu ya, Mas. Saya di Singapura itu bikin rumah sama kakak saya itu, katanya. Dan setelah pulang Singapura, rumah itu jadi milik saya. Dan ternyata tidak, Mas. Malah ibu memberikan rumah itu kepada kakak saya. Berangkat lagi lah saya ke Taiwan 3 tahun. Itu pun saya, Mas, gak ambil libur karena mungkin buat masa depan saya lagi. Karena saya tidak tahu sebenarnya ya keluarga saya itu seperti apa gitu kan. Bahkan dulu saya tuh ngirim setiap bulan itu 2 bulan sekali, kadang 13 juta kan, kadang 12 juta itu saya pernah gak ambil libur, ngurus orang pikun, malam gak tidur. Uangnya itu dikirimkan ke Indonesia setiap 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Ibu saya menjanjikan bahwa nanti setelah pulang Indonesia saya punya usaha. Diberikanlah sesuatu usaha itu, dibikinlah oleh ibu saya, dan modalnya itu ratusan juta, Mas. Dan ternyata saya setelah pulang dari Taiwan, hasilnya zonk juga. Saya nangis di situ, saya terpuruk, dan saya tuh hampir-hampir bunuh diri, depresi gitu ya, ngurung di kamar sendirian, nangis, stres, ngebayangin uang yang saya setiap bulan nggak tahu kemana gitu. Saya bertanya dalam hati saya, kenapa ibu saya tega membohongi saya lagi? Dan setelah itu saya berangkatlah ke Hong Kong. Cuma 1 tahun nggak finish. Akhirnya aku berangkat ke Taiwan ini udah 1 tahun setengah. Selama 1 tahun setengah gaji saya tidak kirimkan ke Indonesia. Nah, saya benar-benar di posisi trauma dan saya takut uang saya habis. Saya bekerja di luar negeri nggak dapat apa-apa, Mas. Saya ada kebun sekitar hektaran itu kan, itu pun uangnya hasil dari aku pulang mau finish kontrak itu kan, aku bawa uang 30 juta waktu di Singapura, waktu pulang dari Taiwan itu 40 juta. Aku bikin kebun, cuma itu, Mas, yang aku punya, Mas. Dan saya tuh minta solusi sama Mas, gimana caranya biar saya tuh pulang dari Taiwan itu keinginan saya terwujud. Capek, Mas, kerja jadi KW, ngurus orang tua, malam gak tidur, kadang kerja serba salah, dimarahin. Dan saya takut kecewa yang ketiga kalinya. Saya itu menghilang dari keluarga, saya jarang nelpon keluarga di rumah. Terkadang mereka menanyakan kabar saya hanya uang, menanyakan, maksudnya teman saya di Taiwan itu berikan salam kepada saya, tolong sampaikan kepada anak saya, kirim saya uang untuk beli sesuatu, untuk beli beras katanya, gula.
Padahal saya nggak telepon itu memang sengaja, Mas. Apakah keluarga saya ketika saya nggak ada kabar, apa yang ditanyakan mereka duluan? Uang atau kabar saya baik-baik atau tidak? Ternyata tidak, uang lagi dan uang. Dan waktu itu juga orang tuaku minta uang buat tebusin kebunnya abang saya itu. Aku tak mau, Mas. Saya sudah berumah tangga. Saya memikirkan masa depan saudara kandung saya. Gimana saya ke depannya? Saya udah 30 tahun. Saya punya apa-apa. Aku cuma punya kebun doang. Cuma mau. Itu gimana solusinya ya, Mas ya? Tapi uangnya selama 1,5 tahun itu saya simpen, Mas, di bank sini, di bank Taiwan. Belum saya pernah ambil itu uang. Terkadang saya kalau liburnya kan aku ambil 2 bulan sekali karena majikan aku baik, kerjaan juga santai. Makanya aku 2 bulan sekali. Terkadang ya nabung 8 juta kalau nggak libur, kadang 8,5. Kalau libur ya nggak segitu kalau nabungnya. Karena saya benar-benar di zona trauma, Mas. Saya takut lagi, saya takut merasakan kedua kalinya saya ingin bunuh diri dan mengakhiri hidup saya. Saya nggak mau banyak melamun, banyak menangis. Saya benar-benar hilang dari keluarga itu, nggak ngasih kabar. Saya sama 1,5 tahun ini orang tua saya tuh, keluarga saya tuh tidak menanyakan kabar. Nanya apa ke, enggak. Tapi bahas itu yang bisa alamin uang dan uang. Uang dan uang. Halo, Mas. Lanjutin, Mbak. Sampean habis ceritanya. Kalau sudah habis kasih tahu. Saya dengerin dengan baik dan benar. Iya, saya juga sudah berumah tangga, tapi saya belum punya anak, Mas. Rumah tangga saya juga diikut campuri. Saya ada kebun itu sekitar hampir 2 hektaran itu dibilang, udahlah, kami aja yang ngurus, nggak usah suami kamu. Tariklah motor itu, kasihlah ke orang tua. Kok dikasihin suami? Saya itu menghilang dari suami, Mas. Saking saya stresnya, saking saya kecewa sama keluarga. Kenapa? Saya rumah tangga masih diusik. Harta aja masih dibahas. Mereka semua. Lalu gimana suami saya? Saya sampai bilang sama suami saya berbohong. Padahal saya selama 1,5 tahun saya setia sama suami saya. Saya nggak pernah selingkuh. Walaupun saya ada libur di sini, walaupun ada TKL. Mas, saya setia sama suami saya. Saya bilang sama suami saya, ayo sampai sini aja, aku udah punya yang lain. Enggak, Mas, karena saya tertekan dari keluarga. Dibahas uang hasil kerja saya, mau mereka ambil semua. Dan bahkan saya juga menghilang dari suami. Foto suami, foto keluarga aku hapus semua. Nomor suami, nomor keluarga aku hapus semua. Facebook saya hilangkan. Saking saya capek kerja di KW. Dari tahun 2014 saya jadi KW, umur 18 tahun. Dimarah-marahin waktu kerja Singapura, dibentak-bentak, pernah dapat
majikan yang cerewetnya luar biasa, yang super clean-nya luar biasa. Tapi alhamdulillah aku bisa ngambil hatinya majikan saya setelah 1 tahun. Dia benar baik sama saya, tapi dengan keadaan saya disuruh kerja ke Taiwan. Akhirnya aku ke Taiwan dan apes juga. Dan kadang saya berpikir saya salah ngasih orang tua 500 orang tua saya saat ini saya sakit, uang ratusan juta selama 5 tahun, nggak tahu kemana habis. Dan aku juga nggak mau pulang, niat mau lama di Taiwan, saking trauma mau pulang Indo, pengen ke Indonesia. Tapi saya tabungin di bank Taiwan, saya udah kumpulin uang buat bikin rumah, tapi saya takut dibohongin lagi. Sampai saya suzon sama suami, saya kirim uang ke suami itu paling udah tua ngasih buat bayar pajak motor. Saya nggak kayak perempuan lain yang modal ke suami sekian juta, puluhan juta. Enggak, Mas. Suami saya paling anti sama laki-laki yang minta uang sama perempuan, apalagi minta modal sama perempuan. Kadang saya pas salah ya sama suami saya kayak gitu. Sama suami saya serabutan di kampung, dan saya nggak pernah selingkuh. Di Taiwan saya sama suami sengaja ngomong kayak gitu karena tertekan. Selalu membahas tentang hasil kerja keras saya mau diambil semua. Aku harus gimana? Aku udah tua, aku pengen punya anak, rumah tangga belum punya anak, udah karunia anak. Tapi rumah tangga saya dicampuri, keluarga saya diatur terus. Suami saya kira saya selingkuh. Suami saya kira saya selingkuh, padahal enggak. Kata saya, nanti aku surat ceraian. Saya ingin hidup tenang, biar kamu dapat berdua yang baik, biar dapat perempuan yang baik. Jangan seperti keluarga saya nggak enak. Orang tua saya tidak suka dengan kamu. Suami saya bilang, kok kamu seperti itu sekarang? Janjinya keluar negeri, tapi mau putusin kayak gini. Seandainya suami saya tahu saya ngomong seperti itu sama dia karena tertekan keluarga. Seorang ibu kandung sendiri tega membohongi anak kandungnya. 5 tahun kerja di luar negeri, hasilnya nihil, Zong. Apa, Mas? Aku masih gaji di Taiwan itu 9 juta lebih dulu. Dan saya minta solusi, Mas, gimana caranya biar impian saya terwujud. Saya udah ngumpulin uang, saya punya cita-cita pengen buat rumah, biar hasilnya kelihatan, Mas. Saya benar nggak punya, cuman punya kebun, punya motor itu doang. Karena motor itu pun uangnya, saya kan mau finish kontrak gitu ya, pasti saya bawa uang 40 juta itu kemarin ke Taiwan, saya beli motor. Itu pun kebun juga, hasil saya dari mau finish kontrak
saya bawa uang. Saya trauma. Sama suami saya trauma. Sama suami pun saya menganggap dia tuh seperti keluarga saya gitu. Hanya manfaatin saya. Saya benar-benar kayak ketakutan gitu mas. Kadang suka nangis, suka melamun sendiri. Saya takut lagi. Mbak suami saya bilang sih nggak mungkin lah ngabisin uang kamu. Kalau kamu kirim pasti saya buatin rumah atas nama kamu. Tapi saya takut. Saya benar-benar di zona takut sekarang, di zona trauma. Aku nggak mau ngerasain bunuh diri yang kedua kalinya. Aku tuh hampir-hampir minum baygon yang kaleng itu mas. Saya taruh hampir seminggu. Saya dalam lama sendiri. Aku mau ambil pisau, mau sayat-sayat tangan saya, saking saya nggak kuat gitu ya, ngebayangin kerja luar negeri bentak-bentak, malam nggak pernah tidur, terus ngambil libur, terus aku sama keluarga sendiri. Aku sayang sama keluarga ketika saya punya uang, tapi setelah saya nggak punya uang, saya dibuang, saya diusir dari rumah. Saya masih ingat itu. Dan saya sekarang udah menghilang dari keluarga. Menghilang dari keluarga itu kena rasa kecewa. Buat apa gitu? Saya udah sendiri. Terkadang juga kalau udah kesel saya paling denger YouTube, musikan gitu-gitu aja, nggak ada yang lain. Karena tertekan dari keluarga, saya memutuskan pergi dari suami aku, melupakan semuanya. Dan saya mau pulang Indonesia, saya takut. Mau pulang Indonesia, saya trauma. Nanti saya dibuang lagi sama keluarga saya di Indonesia dari rumah. Aku nggak mau ngerasain itu. Apa yang aku korbankan untuk kedua orang tua, nggak ada rasa terima kasih, nggak ada rasa ketulusan, adalah benar-benar tulus. Sekarang itu sendirian mas, udah sendiri, HP-nya sepi, udah sendiri. Dan bahkan saya di luar negeri nggak mau punya teman, nggak mau. Itu paling cuma satu kalau libur. Aku trauma, mau kumpul-kumpul bareng itu trauma gitu. Apalagi dengar orang yang kumpul bareng teman-teman gitu pada ngajakin kan, gitu saya nggak mau. Saya sendiri, kadang sama temen satu orang tuh. Karena saya trauma kenal sama orang. Nanti kan kalau kita baik sama orang pasti dilipatin mas. Padahal mereka hanya uang, padahal memang hutang. Ujungnya mereka hilang. Aku selama 1,5 tahun di Taiwan nggak punya teman. Temannya cuma punya satu. Karena saya menghindari saya itu punya tabungan di Taiwan. Dan saya takut mereka hanya pinjam uang, karena rata-rata mereka itu datang hanya mau pinjam uang. Karena bertemannya bukan tulus, hanya uang. Itu gimana ya mas solusinya mas? Kepada siapa saya harus makan uang ini? Saya kadang mikir, ya Allah, uang saya udah kumpulin, saya pengen punya rumah, saya pengen sendiri gitu, kelihatan di depan mata saya saat saya pulang Indonesia. Apakah bisa ya Allah, apakah bisa? Seandainya pulang Indonesia itu bisa bawa uang ratusan juta, uang ini gak akan kukirimkan. Orang tua saya tahu uangnya habis sama suami, padahal enggak. Saya baik-baik. Halo? Halo, iya mas. Sudah? Ceritanya sudah? Udah mas, saya segitu aja.
Saya minta solusi, Mas. Bisa, Mas, kerja Oke. tahun 2014. 20 menit ceritanya sampean sudah. Oke. Jadi sampean sudah ngumpul uang mau bawa pulang. Takut ada kena masalah. Jadi gini, Mbak. Kan kalau di Taiwan juga ada toh bank BNI atau BRI atau Mandiri kan ada toh. Saya nabungnya di pos Taiwan, di Ya. Bank Taiwan. Saya ngomong, Enggak, saya tanya ke sampean. Bank Indonesia kan ada kan? Iya, ada. Bank Indonesia nggak ada kalau di Taiwan. Bank Indonesia ada, Bank BRI, Bank BNI. Nah, sampean tanya ke mereka, bisa nggak buka rekening? Oh, Jadi buka rekening, jadi uangnya dikirimkan di rekening sampean sendiri atas nama sampean sendiri. Kalau di Hongkong kan bisa BNI, Mandiri itu dibuka atas nama kita sendiri, terus uang Taiwan, uang Hongkongnya disimpan di situ. Terus bikin internet banking baru kalau mau kirim ke siapa-siapa bisa. Sampean cari tahu dulu. Ya kita urusannya kita selesaikan dulu yang masalah uang kan, pertanyaan sampean uang mau bawa ke Indonesia untuk beli rumah di Indonesia kan. iya, Mas. Oke, makanya saya ngomong ya kan, sampean gantiin dengerin. Saya tadi udah dengerin 20 menit. Dan sekarang dulunya saya ngomong, cari bank Indonesia di Taiwan. Tapi ingat jangan banyak nanya-nanya. Kalau nanya bank BRI-nya di mana atau bank BNI-nya udah. Kalau dia tanya macam-macam jawabannya enggak, mau tahu aja, ada ATM rusak mau betulin, bilang aja gitu. Karena kalau orang-orang sudah, kalau sampean nggak bisa nyari info sendiri kemudian pakai nanya, nah ini orang yang nanya itu bisa menjadikan sampean korban lagi. Makanya kan tanya, cukup tahu, datang ke banknya, tanya dengan paspor saya dan ID saya Taiwan, bisa nggak saya buka rekening? Bisa dipahami nggak? Bisa, Mas. Nah, sampean tinggal taruh uangnya di situ, jadi pulang bawa secukupnya aja di tangan. Jadi di rekening Indonesia nanti ada bikin ATM, ya kan. Nah, baru tanya sama pembukaan rekening tadi, ini rekening ini di daerah mana gitu kan. Misal oh Jakarta gini, ya sudah. Nanti sampean pulang ke Indonesia, datang ke kantornya itu, dibikinin ATM sama buku. Kalau memang di Taiwannya sudah bisa, karena aku nggak ngerti Taiwan ya, sekali lagi aku nggak ngerti Taiwan, tapi minimalnya saya kasih tahu caranya buka di Taiwan biar sampean nggak bawa uang gelondongan gitu loh, bisa dipahami nggak? Bisa, Mas. Nah udah bikin rekening di Indonesia. Terus yang kedua, sampean pengen punya rumah, sebaiknya ya kalau memang mau beli rumah, sebaiknya sampean cari perumahan yang tidak di daerahnya sampean. Jadi sekalian menjauh dari keluarga. Misalnya sampean keluarganya ada di Madiun. Nah, sampean bikin rumahnya cari rumahnya bisa di Nganjuk, bisa di Ngawi, bisa dari Sragen. Yang kira-kira info perumahan itu bisa dibeli cash. Jadi nggak usah yang gede-gede. Dan jangan deket-deket keluarga lagi, karena itu akan menambah persoalan baru. Ya. Jadi yang menjadi permasalahan di sini kan sampean cerita dari 20 menit tadi kan keluarga. Saya nggak melihat cerita keluarga kepada sampean ya. Saya hanya menelaah apa yang sampean sampaikan. Jadi kalau memang ada masalah keluarga ya sampean bikin rumahnya jangan di kampung atau di desa atau di kecamatan atau bahkan di kabupatennya rumah sampean. Cari yang lebih jauh, kan sampean pingin tenang. Iya. Ya, cari perumahan kalau ada yang 250 juta, 350 juta, kalau uang sampean cukup, nah dibeli aja. Atau kalau bisa yang masih ada sisanya. Nah, selanjutnya, sekali lagi selanjutnya otomatis kalau sampean sudah punya rumah, nah boleh dikontrakkan kalau seandainya sampai nanti bawa balik kerja lagi. Kalau dikontrakkan kan langsung minimal setahun, 2 tahun, 3 tahun kan enak gitu loh. Iya, Mas.
Nah, kalau sampean ngontrakin rumah misalnya, terus sampean masih pingin tinggal di Indonesia, ya ngekos aja nggak apa-apa. Yang penting kan sampean tenang, tidak dicampurin sama keluarga. Kalau sampean mau balik keluarga ya nggak apa-apa, telepon dulu, tapi uangnya udah sampean belikan rumah, nggak apa-apa. Ya kalau mereka merespon sampean baik-baik ya nggak masalah. Kalau mereka merespon nggak baik kan uangnya udah jadi rumah. Intinya sampean minggir gitu loh. Kalau benar itu ceritanya sampean, keluarga yang benar-benar tega kepada sampean, bahkan itu orang tua sendiri, ya sudah, kita cari hidup di tempat hidup yang lain, jangan balik lagi ke situ. Paling nanti kalau punya nomor telepon tetangga, mamaku baik nggak? Baik. Mamaku sehat, sudah. Gitu aja, sampean tinggal tenang di tempat yang lain. Itu kalau solusinya sebenarnya gampang, ya kan? Kalau sampean udah blokir semua dan memang sengaja menghilang, ya nggak apa-apa, sampai sampean tenang dan siap lagi untuk ngobrol dan bicara sama mereka. Kalau sama suami ya, kalau memang nggak bisa dilanjutin, yang selesaikan. Kalau mau dilanjutin ya monggo, terserah sampean. Kalau nggak dilanjutin ya sudah, cari suami baru lagi di Taiwan. Bukan orang Indonesia, yang orang Taiwan, atau kerja di Hong Kong, cari orang Hong Kong yang sudah bukan orang kita lokal sendiri gitu. Kalau sampean merasa trauma. Halo Mas. Yang sampean mau kan hidupnya tenang toh. Iya. Nah ketika dengan keluarga sampean nggak tenang, ya sudah, sampean sendiri aja untuk menenangkan pikiran sampai sampean benar-benar siap lagi untuk kembali ke keluarga, nggak apa-apa. Gitu loh Mbak. Ya tetap di dalam doanya sampean, dalam ibadahnya sampean, orang tuanya disebut, nggak apa-apa. Tetap kita doakan suami. Apa? Saya tetap mendoakan orang tua. Saya tetap mendoakan suami yang menjadi suami yang baik, rezekinya lancar. Saya tetap mendoakan orang tua saya juga. Saya nggak pernah lupa doa untuk ya mereka. Sudah. Jadi sebenarnya masalah sampean kan kelar toh? Iya Mas, saya karena sebenarnya minta gimana ya, orang ibu saya tuh misalnya dia nggak usah dipikirin Mbak. Halo, sampean nggak usah mikirin ya. Sekali lagi, kalau sesuatu itu tidak bisa kita pikirkan, nggak usah kita pikirin. Cukup terus bikin doa aja. Iya. Ya, bahasanya sampean bukan bahasa lagi ke manusia. Bahasanya sampean sudah ke Sang Pencipta untuk mencoba melunakkan hati ibunya sampean. Kalau sampean tanya ke saya, sampean menjadi anak durhaka atau tidak? Kalau melihat ceritanya sampean berhak menentukan kehidupan sampean sendiri. Kalau memang sampean mau kasih, ya kasih secukupnya, yang sampean mampu aja, yang sampean bisa. Kalau orang tuanya nyadari ya nggak ada masalah. Kalau dia tetap nggak nyadari dan dia maksa, pertanyaannya ya saya nggak tahu kalau tipe keluarga nih sampean itu tipe keluarga yang kayak gimana. Kalau keluarga saya ya ibu saya baik-baik saja, bapak saya juga baik-baik saja. Orang saya sekarang juga kadang pulang malah di rumah ditinggal pergi sama bapak saya. Ibu saya udah almarhum. Jadi pulang itu udah nggak ada rohnya karena ibu juga sudah almarhum. Jadi kadang saya pulang, kalau nengokin bapak nggak ada, ya udah saya tinggal di tempat mertua aja. Sesekali aja kalau ketemu sama bapak saya asik dengan dunianya sendiri, nggak ada masalah. Orang memang ditinggal sama ibu saya, dan saya nggak memaksakan bapak untuk ketemu sama saya ya. Cuman pada saat saya pulang kan kita kepingin ketemu orang tua. Tapi kalau orang tuanya tidak memberikan kenyamanan, tidak mendukung kita menjadi jauh lebih baik, tidak memberikan kesempatan buat kita untuk mengelola keuangan kita sendiri, ya ngapain? Cukup kirim doa aja, sampai cari tempat yang lain, cari penghidupan sendiri, disetting sendiri, sampai maunya apa, wis nggak apa-apa. Suatu saat nanti sampai pasti akan dengar kabar orang tua misalnya sakit atau apa. Nah
Ketika dia sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi, ya sampean tinggal nyamperin. Sehat Bu, Mama, sehat Mak, gitu aja. Mohon dimaafkan. Dia pasti suatu saat kalau udah sakit hilang, pasti keluarganya bahkan saudaranya sampean disuruh nyariin sampean, pasti itu. Nah, di situ sampean siapkan kehidupan sampean pribadi dengan baik dan benar. Kalau suami masih bisa dipertahankan ya dipertahankan, kalau enggak ya kalau kehidupan kita dengan orang-orang yang tidak memberikan dukungan dan tidak membuat support kita, bahkan menjadi parasit buat kita. Misalnya ya ini, saya nggak tahu cerita sampean itu udah benar apa belum verifikasinya, ya kan? Karena saya nggak ngerti, ya kan? Saya cuman berpikir ya udah, anggap aja apa yang sampean ceritakan itu sesuatu yang benar ibaratnya. Ya sudah, sampean berhak menentukan hidup sampean sendiri. Sampean mau kemana, sampean mau di mana, sampean mau berkumpul dengan siapa, boleh. Ya, dunia baru. Kita melihat sesuatu ke depan, jangan ke belakang. Karena orang, ibaratnya orang yang bahagia itu orang yang bisa mentertawakan masa lalunya. Kalau orang sudah bisa mentertawakan masa lalunya, dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Lah kalau sampean masa lalu sampean masih menjadi tangis, berarti sampean belum bisa berdamai. Belajarlah untuk berdamai. Iya ya, kok aku goblok, ya sudah sekarang tak setting sendiri, tak atur sendiri, terserah saya mau ngapain, saya mau beli rumah, mau beli apa, terserah saya yang kerja. Tidak ada orang yang akan mengintimidasi saya, mengintervensi saya, mengganggu keputusan hidup saya. Nah begitu Mbak, bisa dipahami? Bisa Mas. Ya boleh cuti sama majikan, tapi akunya trauma. Saya juga trauma sama orang-orang, kenal sama orang trauma. Mbak, saya tadi kan bilang, kalau sampean trauma, sampean cutinya berapa hari sih? Cari kos-kosan kan bisa kan Mbak? Iya. Iya kan? Sampean cari kos-kosan, Gojek juga sudah banyak. Kalau sampean memang pulang ya, sampean pulang ya pulang aja, nikmati uang sampean, mau tinggal di losmen, mau tinggal di hotel, bersenang-senang, sarapan pagi, iya kan? Kalau 2 minggu 300, 10 hari sudah 3 juta, nggak apa-apa. Sampean kehilangan 5 juta, yang penting sampean enjoy pulang Indonesia. Kalau sampean masih traumanya belum hilang, ya sudah, ya jangan ditemuin lagi. Bisa dipahami nggak omongan saya? Bisa Mas. Nah, tapi alhamdulillah di Taiwan dapat majikan baik. Dapat apa? Alhamdulillah di Taiwan dapat majikan baik. Nah, sekarang saya kasih tahu. Nah, ya. Untuk refresh pikiran kan sampean nggak harus pulang juga ke Indonesia. Iya kan? Ya kan? Pulang ke Hong Kong, jalan-jalan, pulang ke Singapura, beli tiket ke Malaysia, ke Bali, nikmati hidup, sudah. Nggak usah dijadikan beban. Sesederhana itu kan? Ya Mas, soalnya aku nggak pernah curhat sama siapa-siapa. Nah, curhat sama saya dari Taiwan, ingin jalan-jalan ke Hong Kong, loh. Ketemu sama saya, loh, enak kan? Selama ini cuma dengerin konten aja. Nah, sekarang mau coba saya temuin, nyari kos-kosan di sini seminggu 2 minggu, istirahat badan kan, sambil ngelihat Hong Kong. Sampai juga pernah di Hong Kong gitu kan 1 tahun. Ya karena sakit pulang. Nah, kan nggak ada masalah toh Mbak. Hidup itu terlalu sempit kalau kita itu sedih gitu loh. Ya Mas, benar, saya usahakan selalu ibadah. Nah, agar hati saya. Kalau kita itu merasa nggak pernah punya rasa syukur, itu rasanya sempit. Bayang-bayang masa lalu aja trauma, padahal sebenarnya sederhana sekali. Nggak usah berpikiran yang ekstrim. Nggak apa-apa, sampean tetap berdoa. Yang maha membolak-balikan hati.
kuatkanlah hati saya, hilangkanlah saya dari rasa dendam, damaikanlah hati saya ya Tuhan. Gitu aja kan, lama-lama sampean sendiri sadar, oke, sudah siap, cita-cita sampean semua udah tercapai. Coba main ke rumah. Kalau tanggapan di rumah semuanya ternyata tidak menyenangkan, tidak enak, ya mohon maaf lagi, balik lagi, nginep lagi di hotel atau di tempat rumah sampean di tempat yang baru. Halo? Umurnya sampean berapa saya tanya? Halo? Wah, yang curhat sudah hilang. Makasih ya Mas solusinya. Ya Allah, baru ketemu solusinya. Makasih banget udah dikasih solusi. Iyalah, solusi banyak Mbak, gak usah bingung. 30 Mas. Hah? Halo? Iya, tapi belum punya anak Mas. Nah, belum punya anak ya nggak apa-apa, ya nikah dulu, cari pasangan, baru bikin anak. Kalau pasangan yang lama bisa dipertahankan, dipertahankan. Kalau nggak bisa ya sudah, diselesaikan baik-baik. Halo? Kenapa ini sinyalnya guys? Halo? Oke lah ya teman-teman semuanya, tidak ada harus yang dirisaukan di muka bumi ini. Ya kan, penelpon dari Taiwan, tahu-tahu langsung menangis pilu, menangis sedih. Ya mbok, ditangisi wong nggak mbok? Apa sih ditangis? Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya sebisa mungkin masalah kehidupan pasti selalu ada, tapi bukan berarti punya duit pengen beli rumah ya beli rumah, ya kan, pengen punya anak ya menikah, cari suami yang cocok, kan beres. Jadi kenapa harus diribetkan gitu? Oh iya bro, kamu ngomongnya enak loh, terus gimana kalau nggak dibikin enak? Mau dibikin sulit, mau dibikin susah, emang hidup kalian mau bikin susah sendiri kan? Repot. Dan masih muda, masih banyak Mas, sukses selalu Mas, amin. Nah, ya udah. Oke ya teman-teman semuanya, tidak perlu kalian bersedih hati. Kalau kalian bersedih, cari Mbok Diana. Mbok Diana lagi semedi, cari musik Oye aja. Telepon 911. 911. Telepon wong ganteng sak donya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.